apa pesan yang paling nyelekit gitu loh yang disampaikan ke founder? When to stop and start over. Itu nggak mudah loh. Seperti ada this paradigm of time yang di kita itu seperti gue udah invest 5 tahun hidup gue di sini. I cannot stop now. Mungkin itu bagian juga dari cultural context yang kita miliki gitu. Ada this paradigma berpikir yang salah di mana harus pensiun dini juga, sering banget dengar gituan gitu ya. Umur 40 harus istilahnya lebih santai kerjanya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Niko Wijaya, pimpinan dari BRI Ventures. Tentunya udah banyak yang kenal beliau karena udah lama berkecimpung di dunia ventura modal atau modal ventura atau venture capital. Nick, terima kasih bisa datang. Thank you Mas Gita for your time. Am I like the first VC you have? Atau udah ada sebelumnya? Iya, tapi kita udah banyak ngobrol sama anak-anak atau perusahaan yang didukung oleh beberapa Startups, VC. Iya, startups gitu. So this will be a new one. Thank you. A pioneer atau pioneering effort gitu. Thank you for your time, Pak. Tapi cerita nih mengenai apa ya, jalan hidup Anda dari kecil lahir di Jakarta terus bisa nyangkut di VC itu gimana sih? Nyangkut di VC. So I met this girl. I mean seriously, couple weeks ago. So she learned big data analysis katanya. Big datanya tuh dari Feng Shui dan dari garis tangan dan yang lain. Dan I start to believe in that kind of stuff, right? Terus dia bilang, your hand, tangan kanan kalau laki katanya, has so many liku-liku gitu kan ya. So I guess it represents how I ended up di CVC milik BUMN juga gitu ya. Because it wasn't a smooth ride for me, right? Ending up in VC perhaps has everything to do with my upbringing. I was a dreamer, right? Perhaps Suka I mimpi, still am, berhayal gitu. menghayal gitu, and then Mau jadi romantis. apa dulu waktu kecil? Astronaut. Okay. Because I was really into, UFO and stuff. Then, of course, when you see those atau read those stories about journey of Marco Polo, misalnya, journey of Columbus dan yang lain, it was kind of to me, it's like a movie playing every time I read those stuffs, right? Dan jadi waktu saya di US, gitu, kebetulan saya lulus tahun 2000, gitu. Harrison lulus di duluan. Oregon. Dari Oregon ya, dari Oregon. Harrison Corvallis, ya. Corvallis itu kota yang isinya hanya pelajar gitu dan Tapi indah alamnya. You been there? Iya, Pernah. Ya. Oregon, Washington itu bagus banget. Mount Bachelor ada di sana dan So anyway, and I was like very interested in the story of Lewis and Clark di sana. The pioneer that yang explore the Pacific Northwest. Dan tahun 2000 hari itu tuh mungkin the beginning of the .com bust mungkin. So I decided to move and pack to the Bay Area. Iya, Maret 2000. Ya. Dan lihat di sana Berlumuran darah tuh semua. Berlumuran darah semua dan it was like I was like standing in the middle of the ruins of the .coms. Yeah. But one interesting things that I observed waktu di sana adalah all these founders, entrepreneurs, mereka nggak keluar dari Silicon Valley. Yeah. They disperse, right? Yeah. They set up new camps. Yeah. The investors set up new shops. Jadi Federalisme. Jadi federalisme, konfederasi gitu kan. Muncullah si X-nya Alta Vista, Netscape, they gather together. Terus bikin something like Yahoo or Google atau Google hari itu mungkin.
Terus kita lihat banyak banget. PayPal juga ya? The PayPal Mafia Iya, disperse kan? di tahun-tahun segitu, gitu kan ya kan. And trying to explore a new frontier yang namanya, yang later on kita katakan sebagai Web 2. Betul. Ya kan, Facebook started 2002, Twitter 2004. Terus kita lihat si eBay itu mungkin reach their critical mass post.com bust. Yep. Then it was a very interesting time for me to observe. And I was in my early 20s, and of course I was like gazing with pandangan yang nggak percaya gitu ada dunia seperti ini, gitu kan. So I try to get in. I try to get in as apa aja. Yang penting ada di Silicon Valley gitu. So when my peers mungkin ketika itu lulus jadi join consulting arms atau join something like ABB engineering atau something like traditional banks like Bank of America, Wells Fargo. You're looking at one. Oh, I was a traditional banker tahun 2000. No, but in your time it was different, right? It was different. So Beda me, banget beda banget lah. Percakapannya beda banget. Yeah. Beda banget. And I still remember when I moved to the Bay Area, I didn't have expectations seperti mau jadi nggak even analis bahkan hari itu. I just want to get in, I just want to be in the middle of everything. So I did a lot of menial jobs. Menial jobs dalam arti mulai dari data entry, troubleshooting, pokoknya anything yang bisa di sana aja gitu kan ya kan. And I was 23, 24. Masuk sana aja, ngelihat culture-nya gitu lebih. Compare dari what I'm getting out of this job, right? Whether I want to build a career, hari itu juga enggak sih. Jadi lebih kepada, I really want to be here. Gitu. I really want to be. You want to be with the band. Kayak kalau kita ngeliat band yang kita idolain ya, gue nggak peduli deh. Jadi rodis kayak, yang nyiapin minuman kayak, yang ngerjain sound check atau apa. Yang penting gue bisa deket sama penyanyi yang gue idolain. So I'm a groupie, yeah. Yeah. Yeah, I'm a big fan of startup. I'm big fan of hari itu Steve Jobs kita lihat his return to Apple 97 gitu kan, and it was like glorified into a TV movie for TV ya hari itu ya, judulnya The Pirates of Silicon Valley. Yeah. Itu tahun 97 kalau nggak salah, and I saw that seperti yang sama Bill Gates di awal mulanya kayak di awal mulanya dan segalanya itu. Yes, you saw that too, right? It's classic. With Noah Wiley. Betul. Noah Wiley. Dan there's a lot of documentary untuk si .com ini juga gitu hari itu kalau nggak salah ada eGov or apalah hari itu banyak dokumenter yang keluar. So I was apa tuh istilahnya, enchanted by that world. So I think my last job di sana itu was content writer for Palo Alto Software. Jadi ada satu perusahaan yang bikin business plan templates gitu ya, where you can crunching in numbers dan keluar projections. But I was there just to daydream, nulis business plan seperti pura-pura dari apaan gitu kan ya. So I was really good in creating decks seperti apa. Tapi waktu itu ada nggak sih pemikiran kalau lu nggak ngerti coding itu menjadi kendala gitu loh? Nggak ada kan? Itu nggak jadi mental block nih begitu-gitu? I did study a bit about coding, meskipun susah banget because tadi kita sempat ngobrol juga, I think my left brain nggak bisa jalan gitu. Jadi nggak terlalu ngerti logiknya juga kalau yang udah advance. You're being modest. Terus? But I know there's a role for me in this new world hari itu, which is kind of telling the narrative of it. Jadi kalau nonton Last Samurai itu, I was probably that old English writer yang nulis tentang the battle gitu kan ya. So I remember back in the day 2002 gitu, I journaled everything, the bust and the rebuilding, this founder, that founder,
gitu. Dan every little things that I can find out about him, so them or her. Tapi so jadi apa ya? Jadi sangat ini banget sih. Menarik. Gue ngelihat ya role-nya tuh multiple gitu. Ada yang of course the kita bilang the shaman mungkin yang bikin ramuannya gitu, the coding gitu kan ya kan. ada chieftain-nya gitu, di mana the chieftain ini mungkin yang led the battle dan yang lain. So I think my role was like the oracle, the journeyman atau the apalah gitu yang bisa one day bawa cerita ini ke atas gitu kan. Ini nyambung dengan apa yang Anda pelajari nggak sih di college, antropologi? Of course ada tentunya. Iya, Kita belajar oral traditions juga di sana kan, stories from generations to generations di pass down. Dan setelah itu bagaimana mengubah sebuah tradisi oral menjadi writings gitu kan. Iya. Dan evolusi manusia tentunya. Betul. Dan Evolusi industri manusia dan lain-lain. Culture. I was really into that too. Like I said, mungkin sebelumnya I was I'm a helpless romantic. Mempelajari sesuatu harus ada romantisasinya gitu. Kalau enggak masuk gitu kan ya. Romantisasinya hari itu adalah I'm one of the first guys dari Indonesia mungkin yang pernah ada di sana gitu. Iya. Ya kan? Iya sih, ada hubungannya banget tentunya. Because the ability to tell the narrative, right? Iya. The side of it. Dan kalau kita lihat sekarang, tentunya most of the companies yang exciting, they have that angle, that story angle. Betul. Whether they are creating impact atau they are building something for the future. Iya. So everything is connected. Dan I think one of the key advantage juga mempelajari liberal arts adalah you know how to connect the dots, right? Iya. Meskipun dots-nya kadang nggak berhubungan, and you kind of create that imaginary bridge that you have in your head, try to connect one thing to another and then becoming something. In your view, perusahaan-perusahaan yang gede sekarang, tuh banyak yang udah melewati beberapa episode yang kental dengan krisis kan, tahun 2000. Ya kita lihat aja lah, Amazon ngelewatin, Apple ngelewatin, tapi Apple juga ngelewatin krisis sebelumnya kan. Iya. Nah itu mungkin it speaks for resiliensi perusahaan-perusahaan itu kan. Tapi ada juga yang pasca 2000 kan, yang dimulai. Apakah itu Twitter, kayak Google kayaknya shortly before 2000 kan didirikan, iya kan? Around 2000. Atau thereabout lah ya. About 2001, 2002. 2001, 2002. Twitter, Facebook, itu kan pasca 2000. Krisis yang kita lihat akhir-akhir ini, it's nothing lah compared to 2000 lah. In terms of koreksinya. Iya kan? Apakah untuk masa depan, perusahaan-perusahaan yang bisa atau berhasil melewati krisis di tahun 2000 itu akan lebih bisa berkesinambungan dibanding mereka-mereka yang mungkin baru didirikan pasca 2000, atau nggak se-straightforward itu mungkin? In a sense, menurut saya iya. Everything that happened after the crisis pasti akan menjadi lebih baik, gitu kan? Kalau kita lihat, not only the dot-com bust of 2000, tapi 2008 sendiri ketika global financial crisis juga gave birth, right, to companies like Airbnb, Betul. companies like Uber, ya. Dan market corrections itu always terjadi di every cycle. This is the next cycle yang harusnya mungkin kalau kita perhatikan, cycle yang seharusnya terkoreksi 2019. 2019 itu sudah banyak angin loh untuk berbicara mengenai ini gitu ya. This overvaluation of many companies in the US. Then 2020 happened. 2020 it was like a very unique time in our lifetime. Unique time period di mana kita dealing with an unknown virus
Ya. An Unknown Future. Setelah itu kita lihat dunia semakin reliant into lifestyle yang lebih teknologi. Ya. Kita lihat kalau kita perhatikan di tahun 2020 tuh hampir semua saham teknologi itu naik, Zoom. Terus kita lihat lagi ada apalagi Netflix hari itu juga ya kan. Halodoc, Zoom, Semua. Kalau di Indonesia kita lihat mungkin belum ada kali hari itu ya. Tapi ASEAN kita lihat ada Sea Limited, right? Ya. Sea Limited rose just 2020 alone almost 900% the stocks. Dan terus kita lihat juga all the companies yang masih private itu di Amerika aja deh kita bicara, nggak usah di Indonesia. Oke. Kayak Nikola Motors, pernah dengar gak sih Mas waktu itu, ya kan? Yeah. Itu they raised 3.3 billion in 2021, gitu kan? Dan setelah itu kita tahu, unfortunately, ternyata Nikola Motors itu ternyata scam. Gitu kan? Hidrogen pula. Ya, banyak hari itu. Terus kita lihat ada startup edutech di India, Vedantu namanya juga naik sempat gitu kan. Valuasinya dari kalau nggak salah 600 million to 2 billion in just several months. Yeah. Jadi kita hari itu dealing with unknown future yang kita pikir this new normal itu akan permanently life as in 2020 di rumah gitu kan. Pakai drone kemana-mana gitu. Dan ternyata enggak gitu kan. Ternyata dari sana kita lihat this companies mengalami koreksi setelah kalau Netflix kita bicara terjadi banyak kompetisi. Betul. Di OTT kan. Setelah itu ada Disney, ada HBO dan yang lain Apple, sebagainya. Amazon. Iya. Dan Zoom juga terkoreksi banget hari ini. Terkoreksi hampir 80% sahamnya. Dan kita lihat juga the subscriptions yang dimiliki oleh Netflix turun 2 juta pengguna di tahun ini prediksinya gitu kan. Jadi kita lihat memang terjadilah kemarin saya nggak bilang slide sih, tapi lebih kepada this fringe of event di 2020 mereka meledak dan sekarang terkoreksi. Ditambah dengan Ukraine Russia yang membuat dan inflasi juga gitu kan ya kan, inflasi dan interest rate. Dan kalau kita lihat juga, kalau ini saya kan di modal Ventura ya. Kalau kita perhatikan tahun 2020 dan 2021 itu terjadi global gitu ya. In a year period itu terjadi hampir 1.600 deals globally. Jadi setiap kuartal itu mencetak 150 unicorns gitu selama setahun. Jadi ini lumayan kan, karena salah satunya juga disebabkan karena we have historically one of the lowest interest rates, cuma 3,1% kalau nggak salah ya. Jadi banyak fund yang akhirnya mencari exotic funds seperti ventures. Betul. Gitu. Dan ini yang membuat akhirnya juga this bubble. And we live in a post-pandemic world yang sama sekali, basically, this is our worst case scenario. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Did you anticipate this? 1-2 tahun yang lalu, waktu dimulainya era over atau excessive virtualisasi dan digitalisasi, bahwa ini nggak bisa selamanya. Kalau kita di modal Ventura kerasa banget. Yeah. Kerasa banget ketika pre-product company itu di cap 30 juta US dollar. Hari itu Y Combinator yang pertama kali melakukan itu. Terus kita lihat banyak sekali all these seed investors yang juga memvaluasi portfolionya itu di awal-awal, bahkan mungkin bukan hanya pre-product tapi baru idea gitu. Yeah. Itu udah agak-agak overinflated udah banget di sana.
Kita of course as a corporate BUMN nggak bisa juga ngelakuin itu, gitu kan. Jadi kita ngerasa karena dan sebelumnya di Telkom kita ngerasa banyak ketinggalan juga sih, chasing over those deals gitu kan yang kita nggak bisa masuk. Jadi di sana itu kita ngerasa dan mungkin lebih dulu kali kita ngerasanya, because I was like in Telkom for several years since 2015 kan. So I thought since we cannot get into this specific deals yang pre-products yang mahal banget, kita pikir this correction will happen eventually. Ya kan? Dan kalau kita bicara cycle, the cycle will be closing to 10 years itu di 2020. Dan 2019, just a year before the first cycle of Indonesia startup investment ecosystem. Jadi kita pikir 2019 mungkin kejadian, 2020 mungkin ada heavy dampaknya di sana. Ternyata enggak kan. Ternyata is a bull market lagi gitu. Dan terus terang ketika kita pikir maybe will happen di 2021, enggak juga. But 2022 this is like mungkin skenario-nya lebih buruk daripada yang kita pikirkan gitu. Karena capital crunch itu beneran ada gitu. Dan kemarin SoftBank akhirnya juga announce kan some 29 billion reality bites gitu. Dan Tiger Global juga announce that they lost tens of billions of funds di sini gitu kan ya kan. Dan letak geografisnya nggak hanya di Silicon Valley tapi ASEAN gitu. Dan itu yang lumayan mengagetkan juga kan. Itu kind of kita expect ini tapi the reality is more shocking than whatever we expected. Kita pikir terkoreksi 20% still okay gitu, right? But if you have on average the shrinking of funds more than 50%, then you know that something bad will happen. Ya. Tapi saya tuh kenal Anda udah lumayan lama lah untuk bisa ngukur bahwa Anda tuh jauh lebih selektif dibanding beberapa teman kita lainnya. Iya kan? Iya. Jadi itu secara struktural menjadi defense mechanism untuk Anda, BRI Ventures. Ya. I mean, kita untungnya punya mode lah gitu kan. Mode kita adalah compliance. Mode kita bentuknya kalau di BRI Ventures apalagi, kita bentuknya perusahaan modal Ventura. And we are running Dana Ventura di Sembrani, Kikani, which is everything is licensed and monitored by the OJK. Kita punya risk appetite yang I'm not saying konservatif tapi aman. Moderate lah ya. Kita jadi exposure kita hanya bisa sekian di satu sektor, hanya bisa sekian di satu sektor dan hanya bisa sekian di satu company gitu kan. Nah ini mungkin yang suka dilupakan gitu kalau misalnya kita bicara traditional venture capital, because they are betting on opportunity kan lebih daripada resiko. Sedangkan kalau di corporate kita selalu ditanya resikonya apa gitu. Dan resikonya itu ya lumayan ini juga gitu kan karena this is involving state owned gitu. Jadi harus dapat sesuai dengan due process yang baik gitu semuanya. Dipertanggungjawabkan. Kita nggak mungkin nulis cek, misalnya ketemu sama founder terus in the next half hour kita nulis cek tuh nggak mungkin. Dan the proses itu pasti akan lebih lama gitu. Dan akan melewati due diligence yang lumayan panjang yang biasanya mungkin 3-4 bulan. The only way we can compensate the speed to be able to compete with the other guys. Jadi kita ngerjainnya paralel semuanya. Ya kan? Kadang tuh kita ngerjain 6 deal sekaligus gitu. Lihat yang mana yang lewat gitu kan. Dan itu it's very tiring awal-awalnya apalagi. But that's the mechanism yang kita set di awal gitu, which is MDI was the first corporate ventures under BUMN. Kita sadar banget bahwa by the end of the day we get audited gitu kan. By the end of the day kita ditanya, of course, what is your how's your governance look like, right? Dan just in case kalau misalnya nanti ganti pemimpin, ganti apa, ini nggak berubah gitu kan.
Like misalnya, MDI Ventures, it's still like running as MDI ever was gitu. Because Semangat the system in place, kelembagaan right? lah yang bisa berkesinambungan. Because we put the strong compliance and governance in place. Yeah. Jadi di sana sih sebenarnya. So we are really about setting up a foundation gitu untuk semua korporat di Indonesia sebenarnya untuk berani juga untuk melakukan ini dengan of course compliance dan governance yang baik gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang 2022 ya kita lumayan oke lah In gitu, hindsight, ya kan? iya kan? Lumayan oke. Kita soalnya selalu berpikir seperti ini sih Mas. Kita nggak high risk high return gitu. Kita moderate risk moderate return gitu kan. Jadi kalau misalnya udah menang 3-4 kali ya udahlah keluar. Gitu. Ginian kan kita nggak tahu. Pasti ada dong VC-VC di sana, di luar yang bilang, shoot, coba gue ngikutin BRI Ventures atau MDI. Iya kan? Iya. Ada beberapa lah yang kebakaran jenggot sekarang. Ada, tapi Iya sedikit lah. Ya oke lah, nggak banyak. Tapi Nggak ada. banyak, Iya kan? Karena- Tapi do you sense bahwa BRI Ventures ataupun MDI yang sudah diletakkan pedoman kerjanya yang anggaplah moderat, nggak terlalu high risk, itu bisa menjadi acuan untuk VC-VC lain, untuk mereka merubah diri? Nggak juga. I don't think so. This is the wild wild west. Yeah. Okay. Because I don't think there's any corporate ventures. Kita belajar juga waktu saya dengan Telkom kita menuliskan thesis untuk MDI hari itu. Ya. Kita belajar dari Singtel yang udah duluan tentunya. And we learn from Telstra juga, because hari itu kan Telco arahannya ya. Dan kita juga belajar dari Vertex, which is a corporate ventures dari Temasek gitu kan. So we learn about how not to FOMO on the deals. Because musuh kita tuh di sini cuma satu. Lo ini gak sih? Fear of missing out gak sih di sini? Iya. Jangan JOMO juga. Jangan JOMO itu apa ya? Joy of missing out. Oh, joy of missing out itu juga jangan. Jadi balance tengah-tengah itu kan ya kan. Ini yang sulit tengah-tengah nih. Jadi pada akhirnya kita selalu lihat fundamental. Ada beberapa kok Mas deal yang kita lewatin. Joy of missing out juga ada. Ada yang udah kayak gimana ya? Misalnya ada satu company yang kita pikir kita exitnya tuh udah liquid. This fintech company yang dealing with voucher gaming gitu ya. Di Singapura. Pernah tuh 2015 kita invest gitu, 2018 19 kita exit. Because we thought that these sectors udah maturing up, mereka pemain kecil gitu ya. Mungkin ya nggak mungkin lah bisa 10 kali let's say gitu. Jadi 3 kali aja kita happy. 3 kali kita happy, kita exit, dan just recently they become $2.5 billion company. Jadi di sana jadi kita pikir iya, itu jadi kalau gitu udah sebenarnya pakemnya sih yang harus jelas adalah kita udah happy berapa kali gitu. Bukan nggak happy kalau dia jadi 100 kali gitu kan ya. Harus disiplin. Iya, kayak Kapan invest harus di cut saham loss, gitu. kapan harus take profit. Iya, kapan harus itu, dan kita itu kan hindsight ya, kita nggak pernah tahu juga. There's a 50-50 insights yang kalau jadi bagus, kalau enggak terrible gitu kan ya. Dampaknya untuk kita semua gitu. So I think the venture capital in my view, I've been doing this 10 years di Indonesia. It's not about managing opportunity, but it's more about managing risk. Yeah. But if you ask me, if the industry learning from this, rasanya enggak. That's scary. Enggak, tapi memang kita kan? gini. The industry was designed to, designed for this, designed Oke to lah, cater tapi- something like this. At some point kita perlu nurani kan Iya. dalam industri ini kan. Iya, betul. Tapi nurani itu biasanya berkurang kalau duitnya ever flowing, Iya. iya kan? Iya. Nggak bisa habis gitu loh. Iya. Nah ini oke deh, saya mau tarik balik lagi ke makro yang tadi Anda singgung. Anda tuh berada di kubu yang percaya bahwa inflasi ini bakal berkepanjangan atau lebih transitory? I think this time around, I believe it's transitory. Oke.
Ini untuk menekan We're in inflasi. the same right? camp. Yeah. Saya di kubu yang itu. Yeah. Silakan. Yeah, I mean, you know more than. No. Penting lah untuk Iya. untuk kita cross check juga ya. Yeah. Compare notes atau apa. Karena saya pikir gini loh. Oke lah, bank sentral di negara-negara maju emang agak-agak terlambat mengambil sikap. Iya kan? Iya. Sebetulnya ini udah warning sign-nya ini udah disuarakan oleh beberapa pakar yang sangat kredibel dari kapan-kapan kan. Yeah. Tapi mereka telat ngambil sikap. Tapi kalau saya lihat velocity of money itu udah turun. Yeah. Iya kan? Yang tadinya itu kenaikannya itu di atas 20%, sekarang udah di bawah 10% di Amerika Serikat. Nah itu biasanya indikator yang mempengaruhi inflasi kan. Semakin tinggi velocity-nya ya semakin kecenderungan inflasi itu Yeah. meningkat. Bahwasanya velocity itu menurun, ya itu berarti ya kecenderungan inflasi itu semestinya nggak terlalu sebesar apa yang digembar-gemborin. Terus kedua, kalau saya lihat inventory levels di perusahaan-perusahaan besar, Walmart, Target, dan lain-lain, itu udah numpuk, nggak muter. Artinya daya beli ini ada keterbatasan, Yeah. iya kan? Ketiga ya kalau banyak negara-negara ini udah menuju atau udah mengalami resesi, Amerika kayaknya sih kemungkinan bakal resesi. Kuartal 2 nih kayaknya bakal nyungsep. Kuartal 1 udah nyungsep. Eropa Barat bakal lah karena harga komoditas dan segalanya itu udah. Ya kalau harganya udah nggak. Was it 9%, right? Kalau nggak salah, UK ya. UK 9%, 9%. Amerika 8%. Tapi orang kalau udah nggak mampu beli barang ya nggak bakal beli kan. Iya. Yeah, I hope. Ya, dan fueled by the war, obviously too, right? Betul. Itu juga membuat ini berkepanjangan. What's your take on this? 2 tahun, setahun? Mengenai perang atau mengenai apa? The Inflasi. inflation, yes. Kalau inflasi saya ngelihat justru 6-12 bulan. Karena saya ngelihat kalau inventory itu udah nggak muter lagi, ya nggak mungkin lah mereka terus-menerus naikin harga. Dan ini kan sebetulnya kenaikan harga bukan karena suku bunga tok. Lebih karena disrupsi pasok Pangan, kan. betul. Apakah itu pasok Logistics. komoditas, yaitu gandum, jagung, dan lain-lain, atau pasok dari Tiongkok Iya. yang zero COVID. Tapi kalau kita lihat perkembangan terakhir di Shanghai dan lain-lain, kayaknya sih cukup encouraging. Iya, udah mulai buka ya lockdown-nya Betul. ya. Iya. Jadinya ya saya nggak terlalu berpikir ini bakal bertahun-tahun. So buy. Mm-mm. Sekarang kita. Iya, jadi inflation rate, ya saya nggak ngomong gitu ya, tapi kalau ngomong mengenai inflasi tok, masa sih sampai bertahun-tahun, kayaknya sih 6-12 bulan ke depan. Oh, I hope so too, ya. Gitu. Iya. Ya, untuk kepentingan kita juga Iya, ya. betul. Karena kasihan juga, kalau negara-negara maju itu resesi, ya mereka kebutuhan untuk komoditasnya juga mau nggak mau harus direkalibrasi ke bawah. Iya. Dan itu akan membuahkan skenario harga komoditas juga nggak akan berkepanjangan, bertengger di atas terus, ya kan? Agree. Nggak tahu. Ya, I follow you on this. Hah? I follow you on this. dan saya ngelihat kalau itu anggaplah kejadian, ya pasti bank sentral akan balik ke mode yang sebelumnya untuk mereka meng-create atau membuahkan likuiditas seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Yes. Nah itu akan bagus untuk VC, bagus untuk capital market, bagus untuk apa? Ya, kita lihat juga ini kok. Pertama kali juga nih, Mas, our startup ketemu dengan capital markets, right? Ini baru mulai nih, gitu. Dan kalau kita lihat, Ada beberapa kan udah ada beberapa. terjadi kristalisasi nilai dan segalanya. Iya. Dan kita juga nggak nyangka yang pertama itu, the pioneer, itu bisa meraup, more than Betul. sekian, gitu kan ya kan? Betul. Itu yang hari itu mungkin kalau Kita prediksi saya. hati-hati sekali nggak nyebut nama. Ya. Sebut nama. Tapi kalau kita lihat the capital markets of Indonesia sudah siap sekali untuk take stocks gitu kan, Betul. sebenarnya hari itu ya. Dan saya sering banget ditanyakan mengenai siapa lagi yang akan IPO gitu kan, dan ada alokasi nggak buat gue gitu. Dan
meskipun barangnya juga kita nggak pernah invest, tapi the capital markets think that we VC invest in everything, gitu kan. So something yang juga menjadi catatan juga that our unicorns for the first time ketemu dengan capital markets, something yang alien to them, Betul. something yang unexpected juga gitu Betul. for them. So if the inflation can be like you said tadi 6-12 bulan, then hopefully the market recovers, it will be a better future for the unicorns to be on the IDX. Betul. Gitu kan? Amin. Itu dia. Amin. Amin betul. Tapi gini loh, Nick. Itu kalau kita lihat rasio pasar modal terhadap PDB, rasio perbankan terhadap PDB, rasio uang beredar terhadap PDB, tiga-tiganya ini masih di bawah 50%. Untuk Indonesia ya. Jadinya nggak seindah seperti yang kita lihat di Singapura. Nggak seindah seperti yang kita lihat di Malaysia. Di mana di Singapura, Malaysia tuh rasio perbankan dan pasar modal terhadap PDB-nya masing-masing itu di atas 100%. Jadinya, oke, ini udah kelihatan cukup robust kan. Interseksi antara yang ada di koridor visi ke pasar modal. Tapi kalau rasio pasar modalnya terhadap PDB itu masih kecil sekali. Ada keterbatasannya yang struktural kan. Nah ini liquidity-nya ini harus di-create. Iya. Ya nyambung dengan apa yang saya suarakan lah beberapa kali. Ya duitnya nih, M2-nya atau uang beredarnya harus ditingkatkan. Itu masih di bawah 50%. Iya, betul. Dari PDB. Singapura, negara-negara maju itu 125-250%. Kita agak-agak ketinggalan. Oh iya, yes. Iya kan? True. Saya sih bukan menyayangkan, tapi berpikir kalau itu bisa disikapi untuk uang beredarnya lebih meningkat, everybody benefits. VC, PE, pasar modal, masyarakat luas. Orang-orang di pelosok tuh akan sangat punya akses ke modal yang berarti. Bukan ece-ece ya, tapi berarti. Iya. Dan itu bisa ditempel dengan ide-ide yang brilian, sehingga ya dunia VC, dunia PE, dunia pasar modal itu jauh lebih robust. Ada clearer path to exit. Betul. Yang liquid. Betul. Gitu ya. Itu dia. Itu kan yang ditunggu selama ini. Iya. Ya, selama What do you think could be done? I don't Other know. than just talking about it. I'm not in the capital markets first of all. Itu yang kita juga baru pelajari Mas gitu. So I think the capital markets is the fourth dimension untuk kita semua untuk kita belajar ya di sana. But I agree with you gitu. There's not much liquidity di sana juga gitu ya. But kalau kita lihat Nasdaq yang heavy on tech juga hari ini they were down like almost 50% too. There's not much liquidity in Nasdaq right now gitu kan. Kita lihat ini once nanti everything is rising from the ashes all over again, kita harusnya akan melihat a stronger companies yang akan melantai di bursa. Pasti. Because we learn, right? Pasti. We learn. Dan kalau dulu kita lihat, perusahaan digedein dulu di private, ya kan? Terus kita bom nanti di pasar modal, gitu. Ternyata mungkin ada formula lain di mana kita mungkin gedeinnya di sana, gitu kan ya kan? Tech companies gede di sana, gitu, gede di IDX. Atau gede di ini pasar modal di dunia gitu, because we see something like this yang mungkin only happen in the bull market. It's gonna take a while sampai itu terjadi lagi. Kita lihat juga di kemarin Airbnb juga kan, IPO sukses, terus setelah itu di bear market seperti ini mereka gone like maybe 20%. Which is nothing. Relative to the declines yang kita lihat di perusahaan-perusahaan lain. Dan ini loh, saya justru melihat perusahaan yang survive di tahun 2000, bahkan tahun 2008, itu bukan resilient aja. Bisa dibilang antifragil. Kalau resilient itu kan dia ditonjok survive ya. Kalau antifragil tuh ditonjok dia justru nonjok balik atau bahkan bisa lompat gitu loh. Newton law ya. Iya. Dan ini ujian loh. Iya, ini ujian. Kalau mereka bisa lewat, yang sekarang ini
tahun 2008, tahun 2000. Wah, itu pasca tahun 2022 tuh gila tuh mereka. Antifragil banget. This is a very good lesson untuk kita semua sih. Iya. This is our first crisis. Iya. Most of the investors my age nggak pernah lihat ini, right? In their lifetime nggak pernah gitu. Actually by like doing it, right? Dan saya bicara juga sama beberapa kolega juga di luar gitu kan, dan this is something that we have to mikirin bareng gitu. But tapi kalau dari saya sih jelas, you cannot like repeat the mistakes of justifying all these valuations in the beginning. Betul. Jangan ngajarin si founder ini jadi snake oil salesman lah gitu, ya kan. Tapi bring something yang more meaningful partnership to the table, itu dia. Dan maybe we are in a way corporate ventures hari ini bisa melihat juga gitu. Some of the misalnya some of our payment gateway company yang kita invest, we can really see their transactions in our bank, right? In our holding bank tentunya. Dan the number is justified sekian gitu. Tinggal kita mungkin bisa memproyeksikan di bank lain seperti apa sih kira-kira transaksinya gitu kan. Kalau di sini ya segede ini. Di MDI pun juga sama dengan Telkom hari itu. Kita banyak dealing with mostly enterprise startups dan B2B startups yang memang lewatin jalurnya Telkom gitu kan ya kan, either as vendors or as partners gitu to work on the projects together. Jadi bisa ngelihat bener gitu. Compare sama mungkin traditional investors yang just get in for the money game. Itu dia. Jadi kita melihat fundamental juga lah di sini at least sedikit. Kalau ada founder datang ke kantor Anda, what do you look at? Right now? On a typical day lah, not on a bad day. Kalau lagi sakit gigi itu beda-beda lah. Ya, tapi kalau lagi on a normal day, terus ada founder datang, apa yang lu lihat? I don't think I said this before in any of the interview ya. Gitu. But I think the policy in investing adalah you believe in the founder. Like the founder is like the monolith yang will survive for the durations of time yang sampai eternal bahkan. Ada yang begitu tapi jarang. Atau you believe in the idea of him or her making an impact. Mungkin iya for a while. Jadi I think in this game, I think private equity is the same too, right? Investment game is somewhat, kalau bisa dibilang, is a greater full game. Yeah. Greater full game dalam arti the exit could be justified by a bigger corporations yang perlu utilizing this company to be integrated di dalamnya, atau in the end valid for IPO. Jadi kalau saya mungkin setelah pengalaman 2013 ya, 2013 saya pengalaman tuh banget, kayak percaya banget sama foundernya, let's support him for years to come. Tapi actually in this game, you believe in the founder can take you to a certain rounds of funding, di mana kita exit di tengah-tengah gitu. Because many people doing it right now. Meskipun ini tabu banget untuk dibicarakan di luar. Jadi kalau kita lihat ada VC yang invest di startup A gitu, dia nggak sampai ujung. Tengah-tengah dia udah mulai ladder sell, right? Kalau modalnya balik, jual modalnya dulu, pelan-pelan diituin. So, I think in the end it's all about tadi managing the risk that this company will not serve atau will not be as it is 10 years to come. Ya kan? But he or she or this company will be good for the next 3-4 years. And you have to make sure that you get out before that year, right? Jadi kalau lihat sekarang lebih pada gitu mas, saya lebih kepada, okay, you have a good idea, right? You have a good idea. Can you take this company to Series D? Yeah, because Series D, I'm thinking about getting out, right? Gitu. Gue nggak pernah ngomong. Stamina-nya juga harus ada. Ya, oh ya. Saya ada beberapa founder yang not our portfolio investment, tapi ada beberapa founder yang after he raised Series B, he just break down.
ya kan? Because the game is fundraising, the game is how you win the market quickly. Dan dengan demikian, definitely your mental state, ya kan, was always nggak pernah stabil gitu akhirnya. Banyak loh yang nggak tahu. Banyak, nggak kuat. Bahkan meng-underestimate bahwa fundraising is a full-time job. It is. It's a full-time. Fundraising is a full-time job. Growing your company is a full-time job, right? So you Dan nggak bisa dua-duanya. nggak bisa dua-duanya. But again, Yang you satu try to suruh match this, ngecap, right? yang satu suruh eksekusi. Iya kan? It's tough. Iya. Jadi nggak semua orang bisa lah. Jadi ini, Pak founder startup saya nggak pernah bisa, gitu kan. Tapi kalau dia udah sampai D, E, wah ini mah udah proven nih. Ini orang udah nyanyi dari panggung kecil sampai panggung gede. Oke deh, gue bawa ke GBK deh. Dia kayaknya udah pantas nih. Iya kan? dan a different set of team. Iya, begitu dia nyanyi di GBK, baru kita jualan tiket. Iya kan? It's like a label. Iya, exitnya kita di Indie situ. label, exit di sana, betul itu dia. That's yang I think banyak banget visi yang saya lihat gitu ya. Yang saya lihat fund-nya itu collapse banyak banget di awal-awal 2015-16 because they believe in the idea gitu. Dan in the end they work for the startups. Maksudnya they work for the startups itu bagus gitu, tapi they work on something that they don't understand. Iya. Because all these VCs they are mostly money people gitu kan. Ketika mereka ngerjain satu startup misalnya food review atau apa gitu, it's not their cup of tea. Ya kan? And they try to read something how to grow the company. But in the end it's apa ya? It's a hopeless case. Betul. You know? Dan alokasi modal tuh beda loh dengan eksekusi. Beda banget. Beda banget. Beda, because untuk startup kan kita bicara runway, dan runway itu setahun itu is like eternity for the startups, right? Betul. Because they have to compete with again, the barrier of entry yang mungkin mudah dilakukan oleh orang lain, dan dengan company satu lagi yang memiliki funding lebih besar gitu. It's all about how big your funding is to win these competitions. Ternyata kan masyarakat kita di Indonesia kalau kita lihat gitu ya, itu kan juga nggak brand loyal, ya kan? Dikasih insentif sedikit sangat pindah price elastic, gitu, ya, sangat betul. banget gitu. Ternyata whatever that we do to educate this market gitu ya, ketika workout orang lain masuk dengan let me burn more than these guys, right? Lihat gimana. Dan it happened too already. Nick, you've been known as being very candid with founders. Yeah, Makasih, ya. What would have been the most candid moment yang Anda sampaikan ke founder bahwa dia kayaknya salah parkir atau kurang cocok atau apa? Apa pesan yang paling nyelekit gitu loh yang disampaikan ke founder? When to stop and start over. Itu nggak mudah loh. Yeah. Ya kan? And it's okay to start over kan? It's okay intinya. Yeah. It's okay. Di Silicon Valley, di India, kita lihat banyak founder yang udah di seri C aja masih bisa start over kok. Gitu. Di kita enggak gitu. Seperti ada this paradigm of time yang di kita itu seperti gue udah invest 5 tahun hidup gue di sini. I cannot stop now, right? Sedangkan kalau kita lihat hampir di, we see Elon Musk starting over many times, right? Like time itu dimensinya beda dengan apa yang kita perceive di sini gitu kan ya kan. Di sana dia nggak pernah tua gitu. Di sini kita ngerasa 30-an aja udah tua gitu kan. Mungkin itu bagian juga dari cultural context yang kita miliki gitu. Di mana kita diajarkan untuk Santun. Ya, santun yang baik lah gitu. Tapi ada this paradigma berpikir yang salah di mana harus pensiun dini juga, sering banget dengar gituan gitu ya. Umur 40 harus istilah lebih santai kerjanya. Ya kan? Jadi berpikir seperti apa ya? Seperti it's like very very similar to agricultural way of thinking. Gitu, menuai terus gitu, menabuh terus menuai, something like that. Ini yang
maybe not working in this industry gitu. Dan many times kalau saya bilang yang candid gitu ke yang deket gitu, nggak mungkin yang nggak terlalu kenal gitu kan. Dan yang deket itu biasanya sakit hati. Dan sakit hati setelah itu nggak mau ngomong lagi gitu kan, ya kan. Jadi kalau ketemu nggak pernah ngomongin bisnisnya gitu. Ditanya, so how's your business? Bagus kok gitu. Ya kan? And we know Ada sense of denial gitu ya. iya akhirnya. Okay. Dan creating that bubble akhirnya gitu. Maybe I caused that bubble in the first place, but I start over many times. Ya kan? Yeah. Part of being in BRI Ventures is to start over, membuktikan tesis baru gitu, inclusion, Betul. right? Dan itu harus didukung oleh bank yang seperti BRI tentunya, yang memiliki fokus kepada UMKM. Yeah. Dan I think that's something yang kita harus terus tes diri kita gitu, meskipun kita sukses atau kita gagal gitu ya. Because otherwise we stop thinking and we perish. Yeah. Setelah itu. Kita ngobrol mengenai inklusi deh. Kita kan tadi udah sempat ngobrol nih. Antara inklusi dengan equality, itu gimana sih perumusannya? Karena kalau saya lihat ya, ini 500 tahun yang lalu, negara yang paling kaya di dunia itu 2 kali lebih kaya daripada negara paling miskin. 200 tahun yang lalu, negara paling kaya di dunia itu 5 kali lebih kaya daripada yang paling miskin. Hari ini, negara yang paling kaya itu 300 kali lebih kaya daripada negara paling miskin. Padahal dalam 500 tahun terakhir, ini duit kan udah ngalir, udah lebih banyak. Bisa dibilang inklusivitas itu meningkat. Tapi kok nggak menjamin berkurangnya kesenjangan? Yeah. You work atau you are attached to the largest bank in the country yang semestinya komit untuk bukan hanya inklusi, tapi juga untuk menurunkan kesenjangan. Yeah. Nah itu gimana sih? Nyantolnya itu gimana tuh dari inklusi ke equality? I see that gini, it's facing into the next generation sekarang yang lebih tidak hanya mungkin gini, awalnya the revolution of fintech, right? Yeah. Itu kita bicara pinjol, kita bicara BNPL, consumer and both productive lending. Gitu ya. Productive lending is okay, right? Yeah. But consumer lending is tough. Kalau kita lihat, Ngeri. ya, kita lihat consumer lending untuk inklusi yang memiliki kesenjangan yang jauh, tentunya tidak akan upgrade their livelihood, right? But quite recently, ini juga thanks to the global event tahun 2020 gitu ya, that we are aware. I think the next generation are aware that they will be poorer than the previous generations gitu. Dan kalau kita lihat sekarang nggak hanya BNPL aja yang berkembang, tetapi wealth juga berkembang. Unfortunately 2022 all those money yang invested tentunya lagi nosedive sekarang. But that understanding itu udah mulai ada sejak fintech juga mulai berlomba untuk memberikan edukasi kan. Untuk investment, untuk yang benar ya, bukan yang influencer saham gitu, bukan. Tapi ada beberapa menurut saya yang platform yang mengajarkan yang baik itu ada. Platform yang mengajarkan literasi keuangan dalam arti you have to invest, right? You have to be able to understand the charts. You have to be able to avoid outside influence yang membuat lo you invested in this stocks or that stocks gitu. Dan maybe not my generation definitely, but I guess dengan adanya kripto dan yang lain pun juga itu juga membawa kita untuk literasi keuangan lebih tinggi loh Pak. Kita tahu sendirilah angkanya kripto investor di Indonesia gitu kan, retail investor sudah melebihi traditional stock retail investors gitu kan. Di sana kita mulai aware dan mungkin 2022 di Spanish market will teach them more, about this. Betul.
nggak mudah dibohongin gitu, nggak mudah untuk terjebak di dalam sebuah sebuah skema gitu ya. Itu kan yang sangat disayangkan ya sebenarnya dari revolusi fintech ini ya. Banyak oknum yang memanfaatkan hype-nya gitu dan akhirnya menguntungkan diri sendiri gitu. Itu yang iya sih sebenarnya. Di luar dari kita we are such a heavy on consumerism as society. Tergantung apa yang dikonsumsi. Kalau yang dikonsumsi vitamin sih oke aja. Tapi kalau yang dikonsumsi bukan vitamin yang buatan-buatan gitu kan, lucu nanti jadinya. Iya, Iya kan? Setuju. Tapi kalau menurut saya kunci untuk bisa nyambung dari inklusi ke penurunan kesenjangan itu pendidikan, Ya. literasi tadi, pendidikan. Ya kalau dia dikasih duit, tapi dia nggak ada kebijaksanaan di dirinya untuk menggunakan duit itu untuk hal-hal yang bijak lah atau mulia, ya makin bego dia. Iya. Terus makin nyungsep. Nah itu yang menyebabkan kesenjangan, ya kan? Jadinya ini kita harus hati-hati kalau ngomong mengenai inklusi itu ya itu harus ditempel dengan penyuluhan, pendidikan, mentoring dan segalanya supaya dia juga paham bahwa ini harus bijaksana gitu loh penggunaannya. Especially money is the root of all evil. Betul, betul, Iya kan? betul. Ya, itu dia. Nah, terus balik ke kalau ada founder datang ke kantor Anda on a normal day, Ya. Okay. you can be candid as to tell him to quit and start over, ya kan? Tapi apa sih yang dicari dari sisi sektor sekarang? Itu dia. Kalau ada 4 orang, Ya. 4-4-nya ini keren banget lah, ya kan? Tapi sektornya beda. Ya. Which one would you choose? Unfortunately, venture capital investment kita berbicara tidak hanya fundamental. Iya. Gitu ya. Kita berbicara momentum. Siap, Because that's the only way we can get exits. siap. Dan nggak banyak nih sebenarnya masyarakat kita yang mengerti juga what is modal ventura gitu ya. Modal ventura satu kita nggak bisa narik dividen because we are minority investors. Dan kita nggak bisa menjadi majority investors because we cannot be too exposed to the risk, right? Jadi the way we make money is when the value of the company is up, meaning that more funding datang ke sana. More funding datang ke sana itu of course dengan momentum sektor yang sedang terjadi. Siap. Dan ini biasanya connected nih all around the world, right? When we talk about agricultural tech di Indonesia, we can see the same agri-tech that happened in India, the same agri-tech that happened in Brazil, misalnya. Maybe the US is a different type of sektor yang bertumbuh di sana because they have like this AI, machine learning yang sudah advance. But in the emerging countries such as ours, yang related banget dengan pangan, dengan istilahnya commerce, dengan all this enabler gitu kan, embedded finance tentunya, we can see that these particular sectors lagi mendapatkan boost, angin segar nih gitu di sini. Di India kejadian yang sama, ya kan? Cina mungkin dulu sempat kejadian yang sama tapi udah enggak. So we have comparables di sana. With that comparables tadi, mungkin kita dengan ada discount factors lah di Indonesia atau di Asia Tenggara. Those discount factors itu kalau dihitung kita masih untung. Gitu. So it doesn't really about the quality, not only the quality of the founder, not only the how good the fundamental is, but without the momentum, then this company will likely be steady growth company, type of company, ya kan? Nggak akan hilang, tapi we can never harvest from it. Yeah. When we can never harvest for it, by the end of our fund year, kita harus write off. Yeah. Ya, dan that's the case, right? Ya kan, dan write off itu bukan berarti perusahaannya hilang, enggak, tapi hilang di kita, catatan kita. Mungkin setelah itu mungkin kita carikan bentuk yang lain, mungkin merger, ya kan, mungkin konsolidasi dengan yang lain. Kita selalu carikan jalan sih untuk bagaimana because sometimes you can have hyper growth
in the beginning, dan setelah itu plateau pelan-pelan, dan it's normal too, gitu. Dan setelah itu mungkin bisa dipikirkan, how can we make something out of it, right? And kita tanya founder, do you want to make something out of it, atau you want to run this business till the day you die? Jawabannya adalah tentu, of course, I want exit. Gitu. Dan in many cases, zaman saya di MDI hari itu, we harvest the most out of maybe any corporate VC di Indonesia, gitu ya. We have at least 11 trade sales di sana. Dan lucunya, ini trade sales yang terjadi dalam berapa lama? In 5 years. In 5 years tuh 11 trade sales. 2 IPO. Complete exit. Complete exits. Complete exits through M&A. Jadi ada misalnya this huge, I'm not saying siapa namanya, huge conglomerate company di South Africa misalnya, lagi mencari footprint on fintech di ASEAN. So we have that particular company di Singapura gitu. So we sell to this guy, right? Just to, kadang-kadang just ticket to play, ya kan? Karena orang-orang luar ini ngelihat ASEAN itu kan masih yang market yang sangat baru gitu ya. Nggak ngerti juga gitu, dan ASEAN sendiri nggak semuanya sama gitu. Indonesia market dan Thailand market, Thai market itu beda sekali. Vietnam market is entirely different thing. Kita bicara Malaysia is different thing, right? Filipina apalagi. So it's a very quite promising juga sebenarnya untuk trade exit seperti itu gitu. Tapi nggak seseksi IPO tentunya. Betul. Gitu kan? So kadang-kadang kita cari jalan juga kok buat mereka untuk itu. So maybe we can somewhat consolidate this into a bigger company, atau kita jual ke perusahaan yang lebih besar, and still make money. Oke, Anda mention ASEAN. Kalau kita lihat ASEAN, ini saya mau bandingin dengan China. Dalam 25 tahun terakhir, ekonomi ASEAN nih tumbuh kurang lebih 3 kali lipat. China 10 kali lipat. Dalam periode yang sama. Dan kita udah melihat lah bagaimana the tech scene di China. Itu gila lah, ya kan, perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi dalam konteks deep tech. Bisa dibilang tech-nya di sana tuh udah deep lah. Kalau di ASEAN bisa dibilang kayaknya agak-agak masih kurang deep tech-nya. Prospek, ada beberapa cabang nih pertanyaannya. Prospek deep tech untuk diberlakukan atau diberdayakan di ASEAN, itu seberapa besar sih? Satu. Terus yang kedua, prospek digitalisasi di ASEAN ini untuk diberdayakan supaya ukuran ekonominya ini bisa dipompa lebih gede, lebih cepat. Ya kalau bisa jangan underperform lah seperti 25 tahun terakhir. Relatif dengan apa yang kita lihat di Tiongkok ya. 3 kali lipat naik dalam 25 tahun, tapi China dalam 25 tahun 10 kali lipat GDP-nya. It's massive difference. Ya, for the future generations, kalau bisa ya kita dalam 25 tahun ke depan, ini mengarah ke tahun 2045 nih, ya kalau bisa naiknya jangan 3 kali lipat, kalau bisa lebih. Nah ini kan bisa dengan pemberdayaan digitalisasi. Talk about deep tech, terus talk about apakah digitalisasi ini bisa berperan untuk menopang kenaikan lebih dari apa yang kita saksikan 25 tahun terakhir. 2045 kita akan melihat the completion of the fourth industrial revolutions. Right? Kita bicara machine learning, kita bicara AI tadi sebelumnya sempat ya kan. Kita bicara AR juga, metaverse dan yang lain sebagainya. We have to understand that we don't have the enough talent lah di Indonesia. Jarang yang insinyur juga di sini gitu kan kita kan. Dan saya ngelihat banget challenges yang dihadapi oleh companies yang apalagi sudah jalan sampai ke series C, series D, where they don't have enough talent to fill in the scalability of the technology itself. Jadi kita lihat bedanya mungkin kita dengan India, dengan Cina, dengan Amerika Serikat. Well, people in the US itu juga nggak heavy on engineering, but they have an open policy for
people from all around the world to work there, right? Migrasi. Jadi, the country of immigrants kan mereka. Dan kita lihat Silicon Valley was built not only by Americans. Silicon Valley is very diverse. Yeah, actually, there's more Asian populations in Silicon Valley than Asian immigrants populations than the A lot of native Indians. born. A lot of Indians. Indians, Chinese, ya kan, Russians. Dan menurut saya sih kita untuk menjadi negara yang dependent banget di digital economy, of course we need something like pemberdayaan manusia di bidang itu gitu kan. Iya. Di deep tech tadi. Deep tech kita tuh sekarang maybe only superficial banget gitu. Iya. Ya kan? Low tech lah. Low tech tapi kemasnya deep tech gitu kan. Mungkin AI-nya cuma sekedar mungkin menjawab pertanyaan gitu kan ya kan. In the form of chatbots and whatnot. Tapi belum sampai ke sana. Dan I see that, tapi gini, dengan berkembangnya Web3 lah, Yep. kita lihat banyak sekali antusiasme di Gen Z. You know, my son is 16, right? Dan dia suka banget gitu loh untuk talk about the next evolution of the web. Yeah. The utilizations of blockchain, Yep. which enable the ledger yang akan nantinya memperbaiki the broken system katanya. Gitu kan. Umur 16 ngomongnya kayak gini. 16 sekarang kayak 20-an gitu. Kalau kita 20-an kayak 16 dulu. Jadi saya bilang ke dia gitu seperti yang oh wow gitu. You have a deep thinking on this ya. Dan dia mulai berbicara mengenai policies surrounding the next maybe cryptocurrencies. Sebagaimanapun kita menghindari cryptocurrencies, but that will be the future of our next generation to do transactions. Yeah. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat, I think the utilizations of tokens sudah mulai digunakan di gaming kan. Dan GameFi kita bicara itu kemarin Solana, kemarin ada yang lain. Dan that's something yang menurut saya pribadi sih akan terus ada. Dan akan terus, kalau misalnya bukan certain coins misalnya atau certain tokens, it will be another tokens that replace it, right? A better tokens that will ini. So, I think we as a society kita selalu lompat kan, ya kan? Maybe we will skip this part, the deep tech as an AI dan machine learning. I don't know, let the Americans do it gitu kan, because they have already the apa tuh istilahnya, the basic ingredients to catapult this. Mungkin kita skip ke metaverse nextnya, ya kan? Mungkin kita nextnya move to the utilizations of blockchain technology langsung. Itu sih menurut saya my 2 cents on it. I'm not really pessimistic juga gitu of Indonesia. I know that Indonesia has been good to me for the past 10 years gitu. To be able to thrive in this career, bayangin gitu kan. I mean, venture capital is not some career that you have 10 years ago. Dan ada kalau kita bercanda gitu, maybe not the next 10 years either gitu kan ya kan. So we have a handful of the next generations yang lebih sensitive, to this technology usage dan yang lain sebagainya. The next generations will have less screen time than us. I hope so. Katanya udah sih mulai harusnya. Kita aja nih yang lebih addicted to this, right? Berapa lama ngeliat HP sehari? Oh, kalau saya kerja, Mas. I work through the phones. Ya kan, like 9 jam? Ya 9 jam ada, but I use mostly like to in my working groups, like. Okay. My working groups, but in social media itu sedikit sih sebenarnya. Okay. Lebih sedikit. Saya 1,5 sampai 2,5 jam. Saya batasi. Sehari, oh ya. Iya. But you do on your laptop, no? I don't have a laptop. Oh wow. I haven't had it for, I shouldn't be saying this, tapi udah lebih dari 20 tahun saya nggak pakai laptop. Oh wow. You are a Renaissance man. Iya. Yeah. Saya mendingan baca buku daripada ngeliat sosmed. Right.
Terus kalau bikin PowerPoint, saya paling pakai bolpennya atau pensil di kertas, terus saya kasih sama kolega saya, dia yang bikin. Yeah. Gitu. You still need to do like decks. You don't have to, right? Kalau kasih webinar atau apa kan harus kasih masih. presentasi gitu. Tapi ya, I try to minimize my time. That's good. Karena itu agak-agak, nggak tahu ya, pusing aja kalau ngelihat terlalu lama gitu. Oh iya, iya saya juga udah mulai. Yang disajikan oleh sosmed atau apa gitu. Oh ya, that's poison, man. Gituan. Gitu. Parah. Tapi implisit dalam pernyataan-pernyataan Anda itu adalah talent is everything, ya kan? Kita mau bicara mengenai deep tech, kita mau bicara mengenai pemberdayaan digitalisasi untuk kita bisa tumbuh lebih cepat, lebih banyak daripada apa yang kita lihatlah 25 tahun sebelum ini. Pertanyaan saya, apakah kita harus lebih menunjukkan keterbukaan mengenai talent sourcing? Apakah cukup untuk kita memberdayakan teman-teman dari BINUS, ITB, UI, UGM, ITS, teman-teman di Malang, Jogja, dan lain-lain? I think it's gini, it's both policies, right? Yeah. Kita harus, of course, we have to upgrade the quality of the training or the session or whatnot. Yeah. But on the other hand, kalau kita lihat startup gitu, kita lihat startup. Well, we have few unicorns now di Indonesia, so we have apa tuh istilah case studies, right, on the talent movement dari mereka nih. Kenapa sih biasanya kalau startup itu tim A sama tim B atau tim A sama tim C itu beda, entirely different team, because startup itu bukan yayasan, right? Yeah. They don't have time to train. Jadi makanya mereka dikompensate dengan ESOP. And I know some of the guys yang, the founding team of this, founding team of that, they ended up with a lot of money, right? After they were replaced atau they were digantikan gitu kan. And they are aware that their time di sana juga bukan selamanya gitu. Series A ke Series C biasanya tuh kontras banget. Series B mungkin masih bisa dilakukan gitu ya. But this founding team of a startup, they're not the scaling team of this same startup, right? Betul. They have to move to another like early stage startups untuk mereka mulai, because these guys specialize in the founding of the technology atau the business, right? Business model. And team C, team D, gitu, series C, series D, these guys were specialized in scaling. Gitu. Kalau kita lihat kenapa unicorn tuh biasanya CEO-nya tuh orang profesional sih, gitu. Yeah. Because when they reach that scale, itu kan mereka harus acting as in corporations gitu, Betul. with maybe not the same agility, tapi there's some portion of agility di sana masih, ya kan. But kalau di sana policy-nya aja sudah demikian, I don't think we can catch up with the rest of the world kalau kita masih memiliki closed door loop on talents gitu. I know it's not apa tuh istilahnya, tidak enak didengar gitu, but at this point we need to catch up, and playing catch up is really hard, right? Very hard. Rest of the world. Singapura aja nggak ada talent untuk beginian. Makanya dia harus sangat terbuka. Dan itu pun masih sulit Iya. untuk mengundang talent ke sana. Udah datengin orang dari Indonesia, Malaysia, China, India, Bangladesh, dan lain-lain. Itu pun juga masih kurang. Iya. Apakah Indonesia harus melakukan hal-hal seperti itu? Saya ngelihat beginian terjadi naturally. Ya. Iya. Kita lihat di Bali. Iya. Sekarang there's a lot of people, Iya. foreign people, Betul. yang diberikan visa, Iya. which is I think that's very welcoming. Iya. To work for That's a breath of fresh air. 6 months, work of a year gitu ya, granted visa. And most of these guys kemarin sempat ketemu gitu. They're from Russia, ada yang dari Ukraine, dan mereka di sana berteman gitu lucunya gitu kan. And they're working on the blockchain projects. The blockchain projects yang yang mungkin bisa diimplementasikan not only in Indonesia tapi globally, right? Yeah. So that's something yang saya lihat beginian terjadi dengan sendirinya gitu.
Saya ketemu di Canggu, servers gitu ya, begitu ngobrol sambil ngopi gitu dari Jepang ngerjain AI di Canggu, Yeah, yeah, ya kan? I mean that's a breath of fresh air. yeah. Karena kita juga harus terbuka lah bahwa kita masih ada Ya ada gap. kekurangan, ya kan? Dan itu harus diisi oleh siapapun, kita sendiri atau dari luar. Ya. 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 Itu saya rasa pesan lah yang perlu disampaikan bahwa kalau kita nggak ada keterbukaan, sulit kita untuk catch up, sulit untuk kita thrive, sulit untuk kita sukses, Ya. sulit untuk kita bercahaya lebih daripada yang lain, ya kan? Yes. Apalagi nih, Niko, untuk 2045 dari sisi visi. Saya tuh inget ya, di tahun 90-an tuh saya tuh punya temen yang ada di dunia visi gitu ya. Tapi dulu tuh yang dikejar tuh brick and mortar kan, bukan digitalisasi. Pengalamannya nggak terlalu indah. Tapi kalau sekarang beda, jauh lebih indah, ya kan visi-visi. Karena duit banyak, terus narasinya juga banyak yang bisa ditempel duit. Lebih deg-degan kali sekarang, lebih exciting tapi lebih nggak bisa tidur kalau Mungkin saya mau pin down ke sini nih. Sekarang kan narasinya tuh lebih kental dengan path to profitability. Ya. Ya kan, kalau dulu tuh ya pokoknya selalu bisa hura-hura, bisa joget, oke deh. Tapi kalau sekarang lu kalau nggak ada prospek untuk mencapai keuntungan, bohwat lah, iya kan? Nah itu kedisiplinan seperti itu kalau menurut saya cukup struktural dan akan mengforsir ekosistemnya ini untuk lebih vigilant. Yeah. Is that happening as quickly as you expect, want, or desire, atau belum? We see some of the guys yang sudah IPO ya kemarin. Finally they post closer path to profitability. Yang tadinya mungkin 5 tahun sekarang tinggal setahun. Tadinya 10 tahun tinggal 2 tahun sekarang. So that's something yang very promising to a lot of us di private investment seperti VC atau private equity even, right? So jadi kita lihat the market juga expect them to be more accountable. Ya, dan this is not happening only in Indonesia. Happening everywhere around the world too. Right, Nasdaq tuh. Sekarang kita bicara companies yang got listed di Nasdaq juga ditanyakan, when are you going to reach profits, right? Di kita pun juga sama. Kita of course nggak nanyain seed company when you gonna reach profit, right? Tapi we count on those metrics yang matter, misalnya, ya kan? Misalnya dulu ngukurnya lewat GMV, kita kan sering banget tuh. Sekarang kita mungkin bicara EBITDA gitu, ya kan? Jadi turunin sedikit nih sekarang. Take up rate-nya lebih baik gak gitu kan? So there's a lot of metrics that's changed in my business. Dari MAU, yang dulu MAU kan seksi banget tuh MAU. Sekarang MAU mungkin nggak relevan lagi gitu in some sectors ya, misalnya. Kayak gitu-gituan juga udah mulai lah sekarang diturunkan sedikit levelnya, lebih kepada are we gonna see any profit soon, right? Or at least positive EBITDA soon, right? Itu penting banget karena marketnya tadi kita sempat bicara mengenai all these startups yang biasa main di backdoor gitu kan atau closed door, private placement, ketemu capital markets nih. Yang ketemu terus kaget loh kok begini gitu. Ini apaan sih gitu. Kaget karena shocking juga Audiensnya kan. beda. Audiensnya beda gitu. Kalau VC seneng kan, kalau at least not my type of VC tapi me as a VC misalnya ngelihat growth yang spektakuler itu wow gitu, Don't make profit gitu kan ya kan. Let's just grow as much as you can now gitu. Tapi ketika mereka bertemu dengan this saya katakan dimensi keempat nih sekarang capital markets itu lain cerita. Tapi oke lah, fast forward puluhan tahun ke depan, saya tuh selalu bicara bahwa suku bunga tuh akan terus menurun secara keseluruhan.
Karena duit akan jauh lebih banyak daripada kelas aset yang bisa diinvestasikan. Cost of money is only gonna come down. Ya kan? Jadi kalau saya jadi orang yang punya duit, investasi yang lebih masuk akal itu adalah equity story. Ya. Bukan fixed income story kan. Ya oke lah mau beli lukisan atau mobil tapi itu finite kan, terbatas banget kan. Jadinya equity story itu kayaknya untuk puluhan tahun ke depan kayaknya lebih menarik daripada fixed income. Dan itu justru yang menggarisbawahi kepentingan untuk VC sama PE sama capital markets diperkuat atau bahkan bisa menguat. Iya kan? Is that something you don't agree with or agree with? I completely agree with what you said tadi. To me, it's time to restart the cycle, Iya. right? It's time to invest in equity now. Iya. Gitu. Kalau stock market kita bicara always ada bottom, gitu kan? Bottomnya belum kelihatan nih, gitu. Atau even crypto market selalu. If I ask my friend, because I'm in like crypto investment a lot too. Nggak tahu kenapa, because maybe I romanticize on the Congratulations idea. atau condolences? Condolences, Mas. Waduh, parah. But Tapi long term lah. It's Yang penting, long term, meskipun nggak balik lagi ya. But it's an idea of romanticizing the new currency, the new economy gitu to me, and especially when the NFT hari itu masih rame banget gitu kan ya kan. Saya tuh romantisasi banget. Okay, so this is like the me in a metaverse version, right? Kayak gitu. So end up pump a lot of money. My personal money lagi apalagi udah parah banget ke sana. But again, kalau kita bicara equity itu masih sangat ini kok. Masih sangat menjanjikan banget ya, banget. Especially gini, kita lihat, some of these guys yang kerja di unicorn sekarang, after, post IPO, kan mereka vested years-nya selesai. So we will hear a lot of mafia, right? This T mafia, si G mafia, si ini mafia lagi, gitu kan ya kan. So there will be a lot of guys yang memiliki experience tadi, memiliki experience building companies, running companies. Dan not to repeat the mistakes of their employers gitu. Betul. Dan I've been hearing about this a lot too. Not in BRI Ventures only, tapi me in maybe I'm old enough now untuk orang tahu gue siapa gitu kan ya kan. Lagi makan tuh datang, hey Mas Niko, I used to work in G misalnya, and I now building this exciting blockchain metaverse company. Yeah, your valuation cengli lah bos. So that's a different mindset already. Pengalamannya udah membuat dia bijaksana. Ya, dulu kan, valuasinya nanti dulu gitu ya, agak-agak kiasuk dikit nih dulu gitu. Kalau sekarang enggak. Dan my reply to him or her was that I'm really interested in. That's very helpful. Yeah. It cuts out the bullshit. It cuts out the waste. Yes. Iya kan, of time. Banget. We will hear a lot about these guys. Dan these figures. The next, dekakorn of Indonesia, the next, ini of Indonesia. That's good. Apalagi gini loh, kalau di equity story itu kan, kalau yang saya lihat tuh selama produktivitas itu bisa ditingkatkan terus. Oke banget. Apalagi kalau pemberdayaan AI itu semakin canggih, semakin kental. Itu semakin oke kan equity story-nya. Nah ini kalau, balik ke makro lagi. Kalau kita lihat produktivitas di Indonesia, itu relatif masih rendah dibanding Singapura. Tapi kalau dibanding Kambodia, kita jauh lebih tinggi lah. Di Indonesia itu $24.000 per orang per tahun produktivitasnya. Singapura $170.000 per orang per tahun. $170.000. So we've got our work cut out. We have a lot of homework, ya kan? Tapi kalau kita ngambil sikap atau ngambil langkah untuk nopang 24.000 ini untuk naik menuju 100.000, 170.000, gila equity story dari apapun di Indonesia
ini gila nih. Iya kan? So, Iya. sky is the limit. Percaya dengan anak muda itu aja. Iya, Equity kita equity muda. iya. Itu dia sih. Pertanyaan terakhir, Niko. Pesan-pesan apa lagi nih? Untuk anak-anak muda atau siapapun di luar mengenai apa yang sudah terjadi, apa yang lagi terjadi, dan apa yang akan terjadi ke depan untuk Indonesia. I'm gonna re-quote you on this too. That uang akan semakin murah. Ya. There will be a lot of capital in. Dan kalau kita lihat sebenarnya the crunch di funding di Indonesia itu belum terasa. Terasa di later stage ya. Tapi di early stage enggak. Di early stage malah kurang lebih sama. Ya. Seperti zamannya bull market di Indonesia gitu. Jadi masih banyak orang yang ingin betting kepada these younger founders, younger ideas gitu. Dan dengan demikian menurut saya sih if you're currently working, hey, if your vested years is over, just start something. Start over. Get your team, get your band, ya kan? Together bikin sesuatu. Masih banyak yang nyari dan banyak sekali yang nyari sekarang. Ya kan? Now we don't have not only VCs, but we have a lot of angels right now. Smart angels yang willing, to bet on you. Itu banget. So, I'm just going to end it right there. Yang saya tahu aja gitu ya, is that money is still abundant in the early stage of funding. Take the risk. Take the risk. Ya. Yeah. Moderate. Yeah, and time is not linear, right? Betul, bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi. Yeah. Great advice. Thank you, Niko. Bisa datang. Wow, this is a very good experience. Oke. Pak Gita Wirjawan. Sama-sama, Niko. Teman-teman, itulah Niko Wijaya, pimpinan dari BRI Ventures. Terima kasih. Inilah Endgame.